Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam perencanaan pembelajaran untuk kelas 10 yang KD-nya itu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat, yang mana nantinya di materi ikatan kimia ini di pembelajaran selanjutnya rencananya saya akan mengambil 2 indikator pencapaian kompetensi, yang mana yang pertama itu menganalisis proses terbentuknya ikatan ion, kemudian yang kedua menganalisis sifat-sifat zat senyawa ion yang terbentuk. Nah, adapun model dan metode pembelajaran yang akan saya gunakan itu model pembelajaran PBL, kemudian metodenya diskusi dan tanya jawab, dan akan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, jadi langsung saja di kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan itu, pertama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik. Nah, di sini nantinya saya akan memberi salam, kemudian mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk belajar, kemudian akan mengecek kehadiran siswa. Nah, kemudian nanti akan dilaksanakan apersepsi. Nah, apersepsi ini adalah untuk menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dilaksanakan di pembelajaran nantinya. Nah, di bagian apersepsi ini rencananya nanti saya akan memberikan stimulus kepada siswa-siswa dengan beberapa pertanyaan seperti apakah mereka masih ingat dengan materi konfigurasi elektron, kemudian apakah mereka masih ingat bagaimana keadaan subkulit terluar suatu unsur agar dapat dikatakan stabil. Nah, kurang lebih seperti itu, dan kemudian saya akan menyampaikan sedikit motivasi serta pengantar seperti mulai mengantarkan mereka yang bahan-bahan di kehidupan sehari-hari itu, yang contohnya seperti garam yang nantinya akan dibahas itu kira-kira memiliki ikatan apa, apakah dia akan memiliki ikatan ion, kovalen, atau kovalen koordinasi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tahap pendahuluan. Masuk kegiatan inti, di sini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu orientasi kepada siswa. Nah, sebelum melaksanakan orientasi, saya akan membagi para siswa-siswa atau peserta didik menjadi beberapa kelompok nantinya, kemudian mereka akan mengamati video yang akan saya tampilkan nanti. Nah, setelah mereka mengamati video yang akan saya tampilkan, nanti saya akan memberikan LKPD ke mereka sekaligus masalah yang akan diselesaikan dalam LKPD tersebut. Nah, yang kedua, tahap kedua itu mengorganisasi siswa dalam belajar. Nah, di tahap ini saya akan membantu siswa-siswa yang sekiranya masih bingung dengan isi dari LKPD yang telah saya berikan, dan mereka akan bertanya dan akan saya jelaskan kepada mereka tentang isi LKPD tersebut agar mengantar mereka bisa mengerjakan LKPD yang mereka akan selesaikan. Nah, kemudian masuk ke tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, di tahap ini ada yang namanya tahap mengumpulkan data. Nah, nantinya mereka itu akan berdiskusi dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing dengan bahan ajar yang akan saya berikan dan juga beberapa sumber-sumber lain yang mereka butuhkan nantinya. Nah, setelah tahap yang ketiga tadi, kita masuk ke tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini gurunya saya akan mengasosiasikan yang mana nanti tiap-tiap perwakilan kelompok itu akan menghasilkan atau memaparkan hasil diskusi dari yang LKPD yang mereka selesaikan. Nah, kemudian nanti di situ jika waktu memungkinkan, saya rencananya akan meminta semua kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya. Nah, jika waktunya kurang, maka nanti saya akan meminta hanya mungkin dari beberapa perwakilan untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kelima, yang mana itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini nantinya saya akan masih memandu para peserta didik, yang mana tadi jika beberapa kelompok telah menyampaikan hasil diskusi mereka, saya akan memandu kelompok lain untuk bisa mengomentari dari pemaparan kelompok sebelumnya, seperti mereka atau menambahkan atau memberi kritik dan saran. Nah, kemudian setelah
semua kelompok memberikan kritik dan saran. Jika tidak ada lagi yang memberikan kritik, saran atau tambahan lagi, nanti saya sebagai guru akan menyimpulkan dari semua hasil diskusi mereka dan memberikan penjelasan atau meluruskan jika ada yang miskonsepsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir ada yang namanya penutup. Nah, penutup di sini nanti kita sama-sama bersama siswa, saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran, kemudian akan melakukan pemberian tugas, kurang lebih seperti itu, dan saya akan menginformasikan untuk pertemuan berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu pembelajaran rencana pembelajaran di kelas 10 nantinya, materi ikatan ion dengan KD tadi, dengan KD membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya, serta merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada kritik, saran, atau tambahan dari teman-teman guru sekalian mengenai mengenai rencana proses pembelajaran saya nantinya. Saya persilahkan. Saya, Pak, boleh? Ya, boleh. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Adwi mengenai mekanismenya dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, di sini saya sedikit kasih saran, ada baiknya sebelum memulai proses pembelajaran itu dan sesudah membaca doa dulu, Pak. Karena supaya memenuhi KI 1 dan sikap spiritual. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih atas masukannya. Mohon maaf tadi saya jelaskan memang ya belum ada untuk membaca doa. Baik, nanti akan saya laksanakan pada saat melakukan pembelajarannya agar membaca doa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran agar KI 1 tercapai seperti saran dari Ibu Nurul tadi. Nah, kemudian apakah masih ada saran dari teman-teman guru sekalian untuk rencana pembelajaran nantinya? Baik, boleh saya memberikan saran? Iya, boleh, Ibu. Baik, sedikit saran di sini. Mungkin pada saat memaparkan perencanaan pembelajarannya, boleh mungkin dipaparkan juga media apa yang digunakan dalam pembelajarannya nanti. Terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Dinil. Nah, mengenai media tadi saya mungkin agak terlewat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa nanti mereka akan mengamati video. Nah, video ini akan mereka lihat melalui media Infocus nantinya. Dan nanti saya akan mempersiapkan Infocus dan kemudian mereka, para peserta didik di kelas akan mengamati, menonton tentang video apa yang akan saya tampilkan. Nah, di situ nanti saya akan menampilkan video media pembelajaran tentang ikatan kimia, khususnya ikatan ion beserta sifat senyawa zatnya. Nah, di situ nanti sudah mungkin agak jelas sehingga mereka memiliki pengantar untuk mengerjakan LKPD nantinya, gitu. Jelas, Bu Dinin? Iya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah masih ada saran lain? Oke, jika tidak ada saran lain dari para guru sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk kritik, saran, dan tambahan tadi mengenai rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Oke, baik. Adik-adik semua, selanjutnya kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita kali ini membahas tentang ikatan ion. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ketua.
orang yang sakit Pak. Atas nama siapa? Suami. Oh ya, suami. Oke, baik. Oke, perhatian semuanya ada semua. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja ke materinya, ke pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingat tentang materi konfigurasi elektron? Ingat. Ya, kalau gitu ada yang bisa kasih contoh salah satunya? Saya Pak. Ya, silakan. Berdiri. Ya, boleh. Contohnya itu seperti natrium. Natrium ini memiliki nomor atom 12. Adapun konfigurasi elektronnya yaitu 281. Bisa dituliskan di papan? Ya, jadi betul ya salah satu dari konfigurasi elektron. Oke, baik. Nah, jadi Bapak rasa atau adik-adik semua masih ingat ya tentang konfigurasi elektron. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat tidak bagaimana keadaan struktur terluar itu dari suatu unsur dapat dikatakan dengan stabil? Ada yang ingat tidak? Ingat Pak. Oh ya, silakan Nadia. Boleh berdiri. Baik, unsur dikatakan stabil apabila memenuhi kaidah Ohm atau Newton. Oke, baik. Jadi sudah sama-sama. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan Nadia tadi, suatu unsur akan stabil jika memenuhi kaidah Ohm dan Newton yang mana terluarnya itu berjumlah 8 atau 2. Nah, kenapa Bapak tanya tentang tadi itu? Karena sebelum kita masuk ke materi ikatan ion, yang pasti kita harus paham dulu tentang konfigurasi elektron dan juga kestabilan dari suatu unsur. Nah, nanti kita akan membahas tentang garam. Mungkin teman-teman sering lihat garam atau sering makan garam. Nah, nanti kita akan tahu garam itu dia ikatannya itu berikatan ion kah atau kovalen kah atau apa. Nah, jadi kita akan tahu nantinya. Nah, sebelum itu Bapak nanti akan tampilkan video tentang materinya. Silakan adik-adik semua membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Mungkin dilihat dari tempat duduknya 2 baris untuk 1 kelompok. Boleh begitu? Boleh. Oke, baik. Bapak tampilkan videonya ya. Nah, baik, selanjutnya silakan disimak video berikut ini karena nanti setelah ini Bapak akan bagikan LKPD yang mana nanti setiap kelompok akan memecahkan masalah di LKPD yang ada. Oke, baik, langsung saja. Sebelum kita lanjut ke materinya, ada beberapa untuk pencapaian kompetensi pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama itu menganalisis proses terbentuk ikatan ion, dan yang kedua untuk menganalisis sifat-sifat ion yang terbentuk. Baik, pertama apa sih itu ikatan kimia? Nah, mungkin teman-teman semua mungkin ada yang sudah tahu apa itu ikatan kimia, dan mungkin ada cuma dulu atau mungkin sering terdengar sehingga tidak mungkin sudah menjadi orang hampir kimia. Akan tentang satu yang lagi, ikatan kimia itu adalah ikatan teratom yang terjadi antara ikatan dalamnya memiliki konfigurasi elektron stabil, yang mana seperti yang kita tahu sebuah konfigurasi elektron stabil itu harus menjadi elektron keluar untuk berjumlah 8 atau 2 sesuai dengan aturan kaidah Ohm dan Newton. Pada jenis ikatan kimia itu terbagi menjadi 3 tergantung dari bagaimana ikatan itu terbentuk. Kemudian dibagi menjadi ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Sini video mengenai ikatan ion. Silahkan kita simak bersama. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan non-logam. Ingat ya, atom logam
logam itu berasal dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan atom-atom non-logam itu berasal dari golongan 4A sampai dengan 7A. Kalau golongan 8A juga non-logam ya, tapi karena dia sudah stabil, maka tidak perlu lagi untuk berikatan. Nomor golongan kan sama dengan elektron valensi. Ingat, jika elektron valensinya 1 sampai 3, maka akan cenderung untuk melepaskan elektronnya. Sedangkan yang berelektron valensi 4 sampai 7 akan cenderung untuk menerima elektron. Jika melepas elektron membentuk ion positif, dan jika menerima elektron akan membentuk ion negatif. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi ada yang melepas elektron dan ada yang menerima elektron sehingga terbentuklah suatu ikatan yang disebut dengan ikatan ion. Oke, jelas ya? Sudah dijelaskan tadi bahwasanya ikatan ion itu merupakan ikatan yang terjadi antara serah terima elektron dari ion logam dan ion non-logam, yang mana yang menyerahkan elektron itu nantinya akan bermuatan positif dan yang menerima elektron itu akan bermuatan negatif. Nah, langsung saja salah satu contoh senyawa yang memiliki ikatan ion itu adalah natrium fluorida, yang mana seperti teman-teman bisa lihat di animasi berikut ini, Na yang memiliki nomor atom 11 memiliki konfigurasi elektron 281, yang mana elektron valensinya itu 1, dan fluorin yang memiliki nomor atom 9 itu memiliki konfigurasi elektron 27, yang elektron valensinya itu berjumlah 7. Nah, nantinya natrium ini akan melepaskan satu elektronnya sehingga akan membentuk Na+, dan fluorin akan menerima satu elektron yang nanti akan menjadi F-. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di situ, Na menyerahkan satu elektronnya ke fluorin agar masing-masing dari Na dan fluorin itu bisa membentuk konfigurasi elektron yang stabil. Nah, lanjut, tahukah teman-teman bahwasanya NaCl atau garam campur yang sering kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, yang sering kita campurkan ke makanan kita atau kita pakai memasak, itu merupakan salah satu senyawa yang memiliki jenis ikatan berupa ikatan ion, yang mana sama seperti Na, F tadi, natrium fluorida, NaCl juga memiliki ikatan ion, yang mana Na itu elektron valensinya 1 dan Cl juga elektron valensinya 7. Nah, seperti teman-teman bisa lihat yang di animasi ini, Na itu menyerahkan satu elektronnya kepada fluorida atau Cl ini kepada Cl. Nah, nantinya itu akan membentuk NaCl. Nah, NaCl ini merupakan salah satu ikatan yang berupa ikatan ion. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari senyawa yang berikatan ion. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak video berikut ini. Oke, baiklah, di sini kita melakukan percobaan untuk mengecek sifat-sifat fisik dari senyawa ion. Ada dua yang kita lakukan, yang pertama untuk kelarutannya, kemudian yang kedua nanti untuk daya tahan listriknya. Kita akan ke percobaan yang pertama dulu, di mana di sini ada NaCl atau garam dapur, dia masuk ke dalam suatu senyawa ion. Nanti untuk kelarutannya, garam dapur ini akan kita masukkan ke dalam air dan yang satu akan dimasukkan ke dalam minyak. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan memasukkan NaCl ini ke dalam air. Kemudian kita aduk, bisa dilihat bagaimana kelarutannya. Yang kedua, garam dapur ini nanti kita akan larutkan dia ke dalam minyak. Oke, bisa kalian amati bagaimana kelarutan dari garam dapur ini di dalam air dan di dalam minyak. Ini bisa terlihat. Percobaan yang kedua
menggunakan alat uji dari Hanka. Yang pertama yang akan kita uji adalah kestabilannya ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk elektrodanya kita tinggal cek saja di sini. Jadi bisa dilihat lampunya menyala atau tidak untuk padatan NaCl atau kristal garam dapur. Itu bisa kalian amati. Kemudian yang kedua kita akan uji untuk parutan NaCl. Sama bisa dilihat dari larutan NaCl dia bisa menghantarkan listrik atau tidak, bisa dilihat ya dari lampunya. Oke, seperti itu untuk percobaan gaya hantar dari senyawa ion. Jadi itulah tadi uji langsung dari garam yang merupakan salah satu senyawa berikatan ion. Nah, jadi tadi sudah terlihat jelas sifat-sifat dari senyawa itu. Jadi sifat-sifat senyawa berikatan ion itu ada 4. Titik lebih dan titik tingginya itu tinggi. Itu saja untuk ini mengenai materi ikatan kimia khususnya ikatan ion dan sifat senyawanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi itu tadi videonya ya tentang penjelasan agak singkat tentang materi ikatan ion. Nah, sudah jelas tadi videonya ditonton? Sudah jelas. Baik, nah selanjutnya Bapak akan membagikan KPD yang mana nanti tiap-tiap kelompok akan menyelesaikannya. Terus setelah kalian diskusikan masing-masing dalam kelompok sendiri, nanti akan ada presentasi dari tiap-tiap kelompok. Gitu. Baik, langsung saja Bapak bagikan ini KPD beserta bahan ajarnya. Dari sini kalian bisa cari sumber materi juga. Silakan. Yang tidak dipahami dari KPD yang telah Bapak berikan. Bapak, Ya. di nomor 1 ini kan ya, tahukah kamu mengapa garam memiliki sifat seperti di atas? Maksudnya itu yang bagaimana di sini? Oh iya, jadi dia KPD situ ada disebutkan bahwa garam itu akan larut dalam air dan tidak akan larut dalam minyak. Nah, yang ditanya kenapa garam memiliki sifat seperti itu? Jelas? Ini kan deh. Oke, baik. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, baik. Karena waktu kita cukup singkat, jadi tidak tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi Bapak hanya minta satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi. Jadi, apakah ada kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok kami, Pak. Oh ya, silakan kelompok Iren. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Oke, pertanyaan yang pertama, tahukah kamu mengapa garam memiliki sifat seperti di atas? Karena NaCl merupakan senyawa yang bersifat polar dan hanya larut dalam senyawa polar. Dan senyawa yang bersifat polar di sini adalah air, sehingga NaCl ini larut di dalam air. Kemudian kalau untuk minyak dia bersifat nonpolar, sehingga NaCl ini tidak dapat larut di dalam minyak. Kemudian nomor 2, tuliskan proses terjadinya ikatan ion antara unsur-unsur pada gambar di atas. Nah, yang kami dapat tuliskan di sini yaitu Na+ ditambah Cl- menjadi NaCl. Kemudian nomor 3, berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah ciri-ciri unsur yang berikatan ion?
Jawaban kami yaitu unsur tersebut memiliki muatan. Kemudian berdasarkan gambar di atas, tentukan bagaimana suatu atom mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasinya. Jawaban kami yaitu harus memenuhi kaidah oktet dan duplet, di mana jumlah elektron valensinya berjumlah 8 dan juga 2. Kemudian, unsur-unsur logam yang bersenyawa dengan unsur-unsur non-logam memiliki kecenderungan untuk membentuk senyawa ion. Menurut Anda, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan gambar di atas? Jelaskan. Menurut kami, iya. Berdasarkan gambar dan video yang telah ditampilkan, ikatan ion akan terbentuk jika unsur logam dan unsur non-logam bersenyawa. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan nomor atom, konfigurasi elektron, dan elektron valensi dari Na. Nomor atomnya adalah 11. Kemudian konfigurasi elektronnya yaitu 281. Untuk elektron valensinya yaitu 1. Kemudian unsur Cl, nomor atomnya 17. Kemudian konfigurasi elektronnya yaitu 287. Dan elektron valensi dari Cl yaitu 7. Kemudian diskusikan hasil data yang Anda peroleh dari kegiatan di atas. Nah, berdasarkan data yang di atas, unsur Na merupakan unsur logam dan Cl merupakan unsur non-logam, sehingga jika Na dan Cl bersenyawa akan cenderung membentuk ikatan ion. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan gambar dan video yang ditampilkan bahwa NaCl atau garam dapur akan larut dalam air dan umumnya tidak akan larut dalam pelarut organik, dan dalam kasus yang diberikan garam yang merupakan senyawa yang berikatan ion tidak akan larut dalam minyak yang merupakan pelarut organik. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk kelompoknya Iren telah menyampaikan hasil diskusi di kelompok mereka. Nah, jadi mungkin ada dari kelompok-kelompok lain yang mungkin hasil diskusinya berbeda atau yang ada yang mau ditambahkan dari kelompok Iren tadi, silakan. Apakah ada? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, dari kelompok kami berdasarkan hasil diskusi kami untuk nomor 3, di mana pertanyaannya berdasarkan gambar di atas, bagaimana ciri-ciri unsur yang berikatan ion. Jadi berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa ciri-ciri unsur yang berikatan ion itu di mana terdiri dari atom logam dan non-logam, di mana logam tersebut yaitu natrium dan non-logam yaitu klorin. Yang kedua yaitu terjadi serah terima elektron antara natrium dan klorin. Kemudian yang terakhir yaitu terjadi antara ion positif dan ion negatif, di mana ion positif yaitu natrium dan ion negatif yaitu klorin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi ada tambahan dari kelompok ini. Menurut mereka bahwa ciri-ciri ikatannya itu berbeda dengan kelompok yang tadi. Menurut mereka itu ciri-cirinya ada terdiri dari unsur logam dan non-logam, terus akan ada serah terima elektron dan ada ion positif dan negatif. Nah, jadi itu dari kelompok lain apakah ada yang ingin menambahkan? Dari kelompok Iren, apakah sudah sama semua? Sudah sama semua? Oke, baik. Nah, oke. Karena tidak ada lagi yang ingin menambahkan, jadi Bapak jelaskan sedikit benar yang dikatakan oleh saudari Iren tadi tentang kasus yang ada di MKB yang telah Bapak berikan, yang mana itu air itu akan larut dalam air karena tadi itu garam itu merupakan senyawa polar dan air juga merupakan pelarut polar. Kemudian tidak akan larut dalam minyak karena minyak merupakan pelarut non polar. Dan ciri-ciri dari senyawa yang berikatan ion itu cenderung akan terjadi jika ada suatu unsur logam dan unsur non logam itu jika bersenyawa akan memiliki kecenderungan untuk senyawa ion. Nah, selanjutnya
ciri-ciri senyawa ion selanjutnya itu akan ada serah terima elektron antara unsur logam dan unsur non logam. Oke, baik. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini sekian. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita pulang, silakan kedua kelasnya untuk pindah dulu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kurang lebih itu saja, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembelajaran yang telah dilakukan untuk materi ikatan kimia pada KD 3.5.1 dan 3.5.2 mengenai ikatan ion dan sifat kimia ikatan ion. Mungkin ada saran atau kritik dari guru-guru sekalian tentang pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya. Apakah ada? Ya, silakan kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini sedikit saja saya hanya memberikan saran. Sebenarnya tadi proses mengajar yang sudah dilakukan oleh saudara Adwi sudah bagus. Namun sedikit saja saya ingin komentari dan memberikan saran kalau bisa ketika saudara Adwi melakukan proses mengajar, kalau bisa jangan cuma duduk terus, harus bersosialisasi dengan siswanya agar siswanya terkontrol dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dari saudari Nadia tadi. Ya, memang itu nanti kedepannya saya akan mencoba lebih sering berdiri dan mencoba lebih sering berinteraksi dengan siswa-siswa saya. Terima kasih. Untuk guru-guru lain, apakah ada saran lagi atau kritik mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya? Oke, jadi terima kasih atas kritik dan saran dari para guru-guru sekalian. Kedepannya kritik saran yang telah diberikan akan saya implementasikan ke pembelajaran selanjutnya. Sekian dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.